Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang politik pendidikan Islam, di mana fungsi utama pendidikan Islam adalah memberi orientasi berpikir realistik bahwa pendidikan Islam bukan semata-mata praktik pendidikan. Jadi, fungsi utama pendidikan Islam itu yaitu memberikan orientasi secara agar bisa berpikir realistik, realita. Jadi tidak hanya menganggap bahwa pendidikan Islam itu hanya semata-mata sebagai praktik pendidikan. Kemudian yaitu politik, di mana politik itu kalau di dalam bahasa Inggris yang disampaikan oleh Bapak dosen, bahwa politik, salah satu dari arti politik yaitu strategi, cara, yaitu merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhinya. Jadi politik itu adalah cara atau strategi. Kemudian politik pendidikan Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu kekuasaan negara. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan masyarakat. Jadi politik pendidikan Islam itu kalau menurut dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu kekuasaan negara, kemudian yang kedua yaitu kekuasaan masyarakat. Nah, kekuasaan negara ini juga dibagi dua, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Di mana pada masa penjajahan kekuasaan negara digunakan untuk membatasi dan mengkerdilkan atau mengecilkan pendidikan Islam dengan jalan memperkenalkan sekolah barat, misalnya Belanda, secara diskriminatif untuk golongan tertentu. Jadi, politik pendidikan Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama kekuasaan negara, kemudian yang kedua yaitu kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara yaitu meliputi ada dua, di mana yang pertama itu masa penjajahan. Nah, masa penjajahan kekuasaan negara digunakan untuk membatasi dan mengkerdilkan atau mengecilkan pendidikan Islam dengan jalan memperkenalkan sekolah barat, yaitu misalnya contoh Belanda, secara diskriminatif untuk golongan tertentu. Kemudian kekuasaan yang kedua yaitu di masa kemerdekaan. Nah, ketika sudah memasuki masa kemerdekaan, kebijaksanaan itu diubah dengan jalan memberikan jaminan hukum atas eksistensi pendidikan Islam. Pengajaran agama mulai diadakan di sekolah milik pemerintahan. Nah, setelah zaman kemerdekaan, pemerintah telah beberapa kali membuat undang-undang pendidikan nasional. Di antaranya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian undang-undang yang kedua yaitu Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dan undang-undang yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.